Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Adrifa Ikarwis. Kali ini kita akan menguji skema dari aplikasi EduGym ini ya. Jadi nanti bagaimana ini berfungsi kita review karena tahapannya sudah ya. Kemudian bagaimana pengujiannya, kita buat dua skenario. Skenario pertama, dia lulus terus nih, mulus UH1 lulus, UH2 TS, UH3 UH4 uji kom dan sertifikat. Tapi skenario kedua, dan bagaimana dia dapat sertifikat dan berarti nilai remednya 0. Ada tahap 2, dia ini ujian UH1 tidak lulus, remed lulus, UH2 ini tidak lulus. Nah, pasti di reportnya akan beda. Itu bagaimana? Mari kita coba dari project kita, entire project. Kita uji dari awal. Jadi dua skenario ini untuk membuktikan skill pasportnya atau rekap nilainya itu jalan atau tidak. Dan navigasi yang kita buat di video sebelumnya itu benar sesuai tuntutan flowchart ini atau tidak. Ya, jadi ketika sesuai tuntutan itu, maka project kita sudah selesai. Tinggal satu langkah lagi, bagaimana kita mempublish dan uji device. Sekali lagi, nanti ada dua skenario. Skenario pertama, dia lulus tanpa remedial, berarti di skill pasportnya nilai remedialnya 0. Kemudian yang kedua, ada skenario kedua, yaitu UH1 untuk menuju UH2 semua level itu remedial, kecuali UTS ya. UTS nggak boleh tidak lulus, langsung lulus, karena di sini tidak ada fasilitas remedial seperti itu ya. Jadi sekali lagi itu untuk pengujian project kita mobile app EduGym aplikasi ujian. Kalau ini jadi, sekali lagi teman-teman, kita punya bank soal satu semester saja ya. Satu semester kan intinya ada 2 ulangan harian, kemudian UTS, setelah UTS ada 2 ulangan harian minimal gitu ya, kemudian UAS. Kalau ini kita jadikan satu, jadikan aplikasi, kemudian anak-anak kita mengakses di masa pandemi ini, karena tiap anak tidak punya kesempatan yang sama dari segi kuota data atau jaringan akses internet. Betul. Ketika lagi ulangan harian, pokoknya dia tidak punya paket internet, maka dia susah untuk mengikuti. Ya, jadi kalau ada aplikasi yang ini bisa dijadikan offline, ya bisa dijadikan online. Kalau bisa dijadikan offline, anak-anak terus nyoba dan kecepatannya mungkin anak-anak beda. Ya, kecepatannya anak-anak beda. Ada yang punya saya mau langsung jos sampai UAS, kenapa tidak? Jadi nanti tiap minggunya diisi apa? Diisi untuk bimbingan. Nah, ini yang susah. Ya, jadi anak-anak dipancing untuk membuat pertanyaan yang bisa didiskusikan. Untuk knowledge ini kita bisa wakilkan di itu tujuan pembuatan multimedia ujian yang leveling seperti ini. Jadi tidak mewakilkan proses ujian, tapi untuk memudahkan memfasilitasi salah satu solusi untuk anak-anak yang tidak selamanya kuotanya ada.
Baik, kita mulai di halaman opening. Ini sesuai timeline ya, seperti ini. Kemudian setelah opening masuk ke petunjuk. Nah, petunjuk kita buat banyak ini. Next. Oke. Nah, untuk terakhir dia ke login. Nah, ini tidak aktif kalau kita tidak isi nama. Oh ya, Ahmad Rifai. Oke, aktif, start. Nah, ini ada kompetensi, profil, jalan ya. Kemudian kita ke ujian. Langsung ke ini halaman ujian. UH1. Harian UH1. Kemudian ingat ya, kita skenario pertama dulu ya, dia lulus semua. Wow, poin 20. Oke, ini sengaja soalnya saya samakan. Nah, ini diacak. Oke, jawab. Oke, 40. Oke, lanjut. Kemudian 2, lanjut. 20. Kenapa ini nggak pakai timer? Sengaja. Nah, hasilnya 100. Lanjut ke UH2. Harusnya ke UH2. Betul ya? UH2 soalnya ini MR atau multiple response. Artinya jawabannya tidak satu. Kita juga ini nilainya profit. Ini skenario pertama nih, anaknya cerdas. Kelas salah satu ya. Kan kalau salah satu nilainya 80 berarti masih lulus. Ya. Oke. Kemudian juga benar. Kemudian dia pasti lulus 80 ya, karena tadi di soal nomor berapa tadi salah satu. TS. Nah, ke TS soalnya ada 2 tipe, ini tipe yang sama, multiple choice, sama aja soalnya tidak dibedakan. Oke. Oke, benar ya, 100. Oke. Nah, ini soal nomor 6, karena ada di UTS itu ada 2, benar ya. Ada soal multiple choice dan ada juga soal MR-nya atau multiple response. Pokoknya ini anak cerdas banget lah. Benar. Oke. Salah satu lah, nggak mungkin perfect. Sorry. Nah, ini untuk uji coba saja. Nanti di pada prakteknya tinggal diganti sesuai konten mata pelajaran. 90 poin ya, karena tadi salah. Lanjut, benar ya, start UH3. Ini juga benar, anaknya cerdas sekali. 2, 3, 4, 5. Jawab. Oke, soal nomor 2. Ini soalnya juga karena sama ya. Ini untuk memudahkan untuk review navigasi dan scoring. 2, 3, 4, 5. Jawab.
Nah, ini tampak di soal ini belum ada tampilan nilai ya, perlu diingat belum ada tampilan nilai. Tapi ininya sudah benar navigasinya. Kalau jawaban benar ya ke correct, kalau jawaban salah incorrect. Oke, nanti kita tambahi jawab. Oke, selamat, jawaban Anda benar, 100 poin. Ininya sudah benar, tapi di tiap slide-nya tidak ditampilkan ini. Mangga itu alternatif saja. Ada yang mau ditampilkan, ada yang enggak. Tapi sebaiknya ya tidak ya. Ke UH4 benar ya, start UH4. Oke, kita masih ingat jawabannya ikatan alumni. Jawab. Nah, ini juga sama karena soalnya sama. Tiga juga sama. Ini. Oke. Ikatan alumni. Nomor 4. Nah, alumni juga benar, maka dia langsung ke hasilnya, result, dan lanjut ke uji kom. Uji kom ini tipe soalnya ada semua ya, sudah dibahas, ada 4-4-nya, ada multiple choice, multiple response, matching, drop down, dan juga essay. Satu lah disalahin ya, supaya kelihatan salah. Benar, berfungsi. Ini soal MR. Kalau bisa ada kode gambar, oh ini soal MR gitu ya, biar nggak keliru usernya. Sebab belum pernah ada satu ujian ini. Kelebihannya satu ujian itu bervariasi dalam tipe soal. Kalaupun ada itu maksimal 2. Padahal di kebijakan pendidikan kita nanti di proses asesmen kompetensi itu ada beberapa tipe soal yang disajikan dalam satu waktu. Jadi ini untuk latihan gitu ya. Nah, ini udah ke masuk soal matching drop down. Setidaknya anak tuh terbiasa dengan variasi soal yang berbeda dalam satu ujian. Oke, soal nomor ini ada 20 soal ya. Makanya di aplikasi jangan banyak-banyak, kalau bisa soalnya cukup ya 50 soal. Yang terpenting ini sudah mewakili dari mulai soal yang lot atau low order thinking dengan multiple choice, kemudian ada yang hot diwakili soal matching drop down, kemudian essay, kemudian juga soal multiple response. Jadi anak tuh bisa kita kemas soalnya berupa yang jawabannya multi, banyak. Contoh kalau soal pilihan ganda kan biasanya langsung to the point, sebutkan software ini, maka jawabannya 1. Tapi manakah yang termasuk nama-nama bagian dari ini, bagian mesin ini kan pasti banyak disebutkan. Berarti itu butuh pemahaman anak keseluruhan. Makanya termasuk tipe soal yang hot, dan anak nggak bisa menghafal. Kenapa? Karena ini optionnya diacak ya.
Kalau soalnya pilihan ganda semua, maka dia ada kemungkinan dihafal. Tapi ketika dia sudah hafal ini, ternyata beda gitu ya. Nah, kalau bisa soal uraian juga yang singkat seperti ini ya. Soalnya panjang tapi jawabannya singkat. Nah, ini tren untuk AKM literasi biasanya seperti itu. Ada teks, kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya bukan pendapat tapi ada jawaban yang kalimat. Nah, ini 9 poin, cetak sertifikat. Nah, ini Ahmad Rifai, karena saya tadi ngisi, ini juga Ahmad Rifai. Nah, nanti ini di screenshot kemudian dicetak. Nanti dia sudah ulang. Halaman nilainya kita lihat. Halaman nilainya. Jadi saya pengen aplikasi ini membantu teman-teman untuk benar-benar mengasesmen anak-anak ketika dia selesai pembelajaran. Kalaupun ditawarkan di awal, kita cukup memberikan literasi sumber referensi saja. Ya, literasi sumber referensi saja. Jadi seperti itu, biar anak bisa belajar self learning, belajar sendiri tapi terukur, ya, terukur. Begitu tujuan kita, jadi terukur, dia bisa latihan terus menerus gitu ya. Kemudian kalaupun belum berhasil, kan tadi ngulang terus. Jadi anak cukup sodorkan sertifikat ini, maka dia selesai sebagai bukti, bukan selesai belajarnya, sebagai bukti kompetensi ini dia sudah menguasai tanpa harus dibebani beban rutin ujian. Kadangkala pembelajaran daring itu identik dengan penugasan rutin, dimana kalau penugasannya dirangkum dalam satu aplikasi dan tiap rutinnya itu dimanfaatkan untuk bimbingan dan komunikasi. Contoh, jangan lagi siswa yang mengkomunikasikan ke gurunya, tapi guru intensif mengkomunikasikan dengan siswa. Jadi pulsanya lebih irit. Guru yang telepon ke siswa, bagaimana kabarnya, apa yang susah dari pelajarannya, maka akan terjalin karakter yang kuat antara guru dan murid. Tapi kalau dikasih tugas, apalagi begini, seolah PBM daring ini mengganti medianya, biasanya tatap muka diganti daring, tapi penugasannya rutin. Bisa bayangkan, 2 kali ada sehari itu ada 3 mata pelajaran, masing-masing tugas. Anak belum dikasih penjelasan, kemudian dikasih modul saja, kerjakan tugas. Itu pun sudah berebut device-nya dengan adiknya atau orang tuanya. Itu maka akan satu sisi itu akan jadi suatu kelemahan. Tapi ketika sudah diinstal, kapan dia sempat, sudah ada pekerjaan, sudah dapat sertifikat, setorkan. Tiap harinya dia bila perlu kita tunjang untuk mata kinerjanya atau prakteknya. Gimana ujiannya sudah lulus semua, sudah ibu sertifikatnya. Gimana kalau praktek ada yang susah nggak? Komunikasi itu yang perlu dijalin di masa pandemi. Silahkan cari metodenya. Mudah-mudahan satu dari solusi kecil dengan media ini
aplikasi ujian itu bisa mewakili tadi penugasan matematika. Ini udah berhasil ya, skenario yang langsung lulus. Bagaimana skenario nanti yang di tengah-tengah kadang lulus, kadang tidak. Oke. Baik, kita langsung ya, agak cepat karena skenario yang kedua, skenarionya dia tiap level itu ikut remedial, kecuali yang UTS dan ujikom, dia tidak tidak remedial ya. Mulai ujian benar, langsung aja, agak cepat ya kita ya, jawabannya 2, kemudian ini salah karena nanti remedial, kemudian ini juga salah, ini juga salah, benar ya. Ini sambil ngecek feedback yang incorrect. Nah, 20 poin dia silakan remedial UH1. Tapi remedial UH1 dia harus salah, dia kasih ulangi. Oke, sama ya. Nah, 2, kemudian 2, ya, 98 lulus, lanjut ke dia lanjut ke UH2 bisa lah. Oke, ini nggak lulus, kita jadikan benar 1 aja. Oke, benar ya. Jawaban terakhir. Oke. Nah, dia ke remedial UH2. Karena remedial dia udah belajar benar semua. Jawaban 2 salah. Nah, kalau ini salah tidak langsung ke nomor 3 tapi diberi kesempatan, tapi skornya kurangi. Sudah benar ya. Oke, itu baru nomor 3. Jadi berfungsi di remedial 2, kemudian lanjut UTS. Nah, UTS harus lulus. Karena apa? Karena dia tidak ada remedialnya. Seperti itu, sudah berjalan ke UTS. Nanti di akhir sebelum publish ini harus dihilangkan supaya benar pakainya yang ada di slide saja.
Oke. Soalnya benar diacak. Oh, 70 poin. Ulang lagi. Berarti dia nggak lulus. Oke. Satu. Ulang lagi dari awal gitu ya. Dia nggak lulus. Lupa tadi banyak salahnya ya di UTS. Media strategi ya, kita buat benar semua aja lah ya. Oke. UTS-nya harus benar semua lah, kita anggap UTS-nya benar semua 10 soal. Oke. Supaya tidak mengulang lagi. Oke. Soal terakhir 10 harusnya ke UH3, betul ya. UH3 kita buat gagal lagi biar dia remedial. Cek remedial. Nomor 3 anggap aja betul ya. Nah ini keunikannya ini di sini ngacak juga tuh urutan dan semua option tampil. Oke. Ini salah. Nomor 5 juga salah. Biar kita merasakan remedialnya gitu ya. Nah, di remedial UH3 soalnya hampir sama, tapi perbedaannya dia dikasih kesempatan untuk ulang hanya poinnya ngurangi, betul ya. Jawab benar 18. Pertanyaan nomor 2 1 2 3 4 jawab tambah 20. Oke, betul. 3 Oke, itu 4 1 2 3
ini review aja nggak bisa main-main ya, apalagi nanti kalau aplikasinya sudah di launching dan anak-anak bisa mencobanya. Ini memang lama. Ini jadikan seperti uji kompre lah ya, uji komprehensif. Jadi ujian semua KD yang diberikan. Nah, harusnya dia ke UH4. Nah, itu UH4 kita buat gagal lagi. Tepat kata alumni itu Dono. Ini mah contoh ya. Mahasiswa. Oke. 5 siswa. Tepat. Oke, hasil ujiannya 20. Remedialnya harus benar ya. Coba kita pertama salah, dia ada kesempatan incorrect, bisa ulang lagi. Ini nilainya kurang. Nomor 4 remedial, ini remedial alumni. Kalau terakhir ini bisa jadi alternatif untuk uji kompre ya. Lanjut uji kom. Nah, ingat uji kom itu tidak ada remedial, maka harus wajib lulus. Oke, juga taruh salah satu ya, masa benar semua kan nggak mungkin 20 soal ya. Ini kenapa saya dibuat soal yang sama tadi, untuk memudahkan mengecek navigasi dan juga scoring. Soal MA soal ke-12 itu masih MR ya. Ini soalnya ada 20. Jadi satu aplikasi semua lengkap ya, ada variasi soal, kemudian metode remedial yang tadi diberi kesempatan, kemudian yang paling utama ada skill paspor. Jadi ini untuk memudahkan anak belajar mandiri gitu ya. Artinya Pak, ini bisa dikerjakan di rumah tanpa akses internet. Kemudian pembelajaran rutinnya kita tekankan lebih ke pembinaan karakter yang sesuai temanya ya, tema mata pelajarannya. Kemudian intensif komunikasi, sehingga kita meskipun posisinya jauh
dengan siswa atau tidak bisa tatap muka, kita masih terhubung atau terjalin komunikasi. Kadang ada yang terjalin komunikasinya tapi hanya untuk menagih tugas, bukan menanyakan kondisinya atau bagaimana tantangan proses pembelajaran. Sebab ada yang fasilitasnya ada, tantangannya mungkin anak-anak malas ataupun apa gitu ya, kan tiap anak kita kan berbeda variasi permasalahannya gitu. Bukan hanya kekurangan saja sebenarnya masalahnya, bisa jadi faktor lain dan itu belum kegali ke guru karena guru pun sibuk dengan ini lulus ya 90 peserta. Sertifikatnya lulus. Oke. Itu sekali lagi teman-teman, ini skenario 1 yang langsung lulus sudah, skenario 2 yang tadi tiap levelnya dia remedial itu sudah. Semoga aplikasi ini bisa menginspirasi teman-teman. Apapun yang saya bicarakan, silakan jika ada manfaatnya dimanfaatkan, jika ada kekurangannya atau kesalahannya mohon dimaafkan, karena pada prinsipnya saya tidak mengajari tapi mengajak dan menginspirasi. Yuk kita berkarya di masa pandemi untuk mencari atau menggali sedikit solusi terbaik untuk pola pembelajaran daring di masa pandemi. Semoga apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya atau kehilafannya. Saya Ahmad Rifai, cukupkan. Assalamualaikum.